Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Novita Sekarwati, NIM 192111043. Saya dari kelompok 4 yang akan membawakan materi mengenai tokoh Fazlur Rahman. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan membawakan mengenai biografi dan juga riwayat pendidikan beliau. Yang pertama, mengenai biografi tokoh Fazlur Rahman. Fazlur Rahman dilahirkan di Hazara atau daerah India Inggris yang sekarang menjadi negara Pakistan pada tanggal 21 September 1919. Pendidikannya dimulai dari lingkungan keluarga yang sangat taat beragama. Ayahnya bernama Maulana Shihabuddin, yaitu seorang alim terkenal lulusan Darul Ulum Duban. Ayahnya adalah seorang kiai yang mengajar di madrasah tradisional paling bergengsi di anak benua Indonesia Pakistan. Ayahnya sangat memperhatikan Rahman dalam hal mengaji dan menghafal Al-Quran. Sehingga pada usia 10 tahun, Rahman telah hafal Al-Quran seluruhnya. Selain itu, ia juga menerima ilmu hadis dan ilmu syariah lainnya. Pendidikan dalam keluarganya benar-benar telah efektif dalam membentuk watak dan kepribadiannya untuk dapat menghadapi kehidupan nyata. Beberapa faktor yang mempengaruhi pemikiran keagamaan beliau adalah ketekunan ayahnya dalam mengajarkan agama dengan disiplin tinggi, sehingga dia mampu menghadapi berbagai macam peradaban dan tantangan di alam modern. Di samping pengajaran ibunya, terutama tentang kejujuran, kasih sayang, serta kecintaan sepenuh hati darinya, kondisi keluarga yang demikian sangat kondusif bagi Fazlur Rahman untuk mengenali ilmu-ilmu dasar tradisional, juga untuk kelanjutan karir pendidikannya. Hal lain yang mempengaruhi pemikiran keagamaan Rahman adalah bahwa dia dididik dalam sebuah keluarga dengan tradisi mazhab Hanafi, sebuah mazhab Sunni yang lebih banyak menggunakan rasio dibandingkan dengan mazhab Sunni lainnya. Selain itu, India ketika itu telah berkembang pemikiran yang agak liberal, seperti pemikiran Syah Waliullah, Sayyid Ahmad Khan, Sir Sayyid Amir Ali, dan Muhammad Iqbal. Secara khusus, ia lebih cenderung mengikuti pemikiran Syah Waliullah dan Muhammad Iqbal. Selanjutnya, mengenai riwayat pendidikan Fazlur Rahman. Meskipun Fazlur Rahman tidak belajar di Darul Ulum atau yaitu tempat ayahnya belajar di waktu itu, namun ia menguasai kurikulum Darse Nazami yang ditawarkan lembaga tersebut dalam kajian privat dengan ayahnya. Ini melengkapi latar belakangnya dalam memahami Islam tradisional dengan perhatian khusus pada fikih, ilmu kalam, hadis, tafsir, mantik, dan filsafat. Setelah memperoleh penggembelengan dasar dari ayahnya, sekolah modern Fazlur Rahman dimulai dari Lahore pada 1933. Selesai dari pendidikan menengah ini, dia meneruskan ke Universitas Punjab dan lulus menyandang gelar BA pada 1940 dalam spesialisasi bahasa Arab. 2 tahun kemudian, dia memperoleh gelar magister dalam bidang yang sama dari perguruan tinggi yang sama pula. Merasa tidak puas dengan pendidikan di tanah airnya, pada tahun 1946, Fazlur Rahman berangkat ke Oxford University, Inggris, untuk melanjutkan studi doktornya. Rahman menulis disertasi mengenai psikologi Ibnu Sina di bawah bimbingan Profesor Simon van de Berg yang kemudian diterbitkan dengan judul Efficiency Psikologi. Fazlur Rahman giat mempelajari bahasa-bahasa barat sehingga menguasai banyak bahasa,
Paling tidak ia menguasai bahasa Latin, Yunani, Inggris, Perancis, Jerman, Turki, Persia, Arab, dan Urdu. Karena banyaknya bahasa yang dikuasai, ia juga mengajar beberapa saat di Durham University, Inggris. Selanjutnya, dia pindah dari Inggris untuk menjadi asosiasi profesor pada bidang studi Islam di Institute of Islamic Studies, University Kanada. Setelah 3 tahun di Kanada, Fazlur Rahman kembali ke tanah air dan memulai proyek paling ambisius dalam hidupnya. Ia diangkat sebagai direktur pada Institute of Islamic Research dan memprakarsai penerbitan Journal of Islamic Studies yang hingga kini masih terbit secara berkala dalam taraf internasional. Untuk memajukan lembaga riset ini, Rahman menerapkan strategi ganda, yaitu memadukan pengetahuan umum dan agama, sehingga terintegrasi menjadi satu kesatuan yang utuh. Harapannya adalah membentuk pribadi yang kuat beragama, sekaligus memiliki kecakapan dalam bidang-bidang umum dan modern. Di samping menjadi direktur pada lembaga riset tersebut, Fazlur Rahman diangkat sebagai direktur Advisory Council of Islamic Ideology, pemerintah Pakistan pada tahun 1964. Usaha Fazlur Rahman ternyata tidak begitu berkenan di hati ulama tradisional. Alasannya, jabatan direktur lembaga tersebut sepantasnya menjadi hak eksklusif dan istimewa para ulama yang terdidik secara tradisional. Rahman dianggap sebagai kelompok modernis yang telah terkontaminasi dengan pikiran-pikiran barat. Dengan demikian, selama di bawah kepemimpinan Rahman, lembaga riset ini selalu mengalami tantangan dari kaum tradisional dan fundamental. Tantangan ini diperparah dengan ketegangan politik antara ulama tradisional dengan pemerintah Ayub Khan yang dianggap berhaluan modernis. Pada saat-saat itulah Rahman memutuskan untuk meninggalkan negerinya. Fazlur Rahman pun memutuskan hijrah ke Chicago dan menjabat sebagai guru besar dalam kajian Islam dalam segala aspeknya pada Department of Near Eastern Languages, Civilization, University Chicago, Los Angeles pada tahun 1969. Pada tahun 1986, ia dianugerahi Rhodes Swift Distinguished Service Professor di Chicago. Penghargaan ini disandangnya sampai wafat pada tanggal 26 Juli 1988. Nah, berdasarkan uraian di atas, kita dapat memahami bahwa Fazlur Rahman merupakan seorang pemikir dan penulis produktif yang memiliki kepedulian tinggi untuk mengatasi problematika umat, terutama yang dihadapi oleh negaranya. Namun sayangnya, negara di mana ia dilahirkan belum bisa menerima pemikiran yang dianggap radikal dan terkontaminasi pemikiran barat tersebut. Maka dengan terpaksa ia meninggalkan tanah airnya dan menetap di Chicago hingga wafat. Di sana pemikiran dan kontribusi ia sangat dihargai. Kondisi seperti inilah yang sering kita jumpai di sekitar kita, di mana para tokoh atau ilmuwan terabaikan, sehingga mereka memilih hijrah ke negara yang mau menerimanya. Tak jarang, prestasi-prestasi mereka kemudian membumbung tinggi, hingga tercium ke negara-negara tetangga, bahkan hingga kalangan internasional. Sekian pemaparan materi mengenai biografi dan juga riwayat pendidikan Fazlur Rahman. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.